Oke sedulur, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur MIP semuanya, sahabat MIP semuanya. Telur ya, seperti biasa ini di pagi hari ternak kita sudah kita kasih pakan semuanya. Dan ini kemarin saya habis membersihkan kohe kambing tapi belum selesai ya karena hujan lur. Yang di bagian domba ini kohenya sudah mulai menumpuk ya, jadi kita mipil ya, mencicil untuk membersihkan kohenya. Nah guys dulur, di video kali ini saya akan memperlihatkan kambing. Ini kambing mungkin ya sedulur itu agak kurang familiar dengan kambing ini ya. Kalau dibilang kambing PE jelas bukan. Dibilang kambing Jawa Randu seperti yang dua ini juga bukan. Nah terus kambing apa ini lur ya? Oke lur, simak terus videonya. Oke lur, tapi sebelum itu saya mau menunjukkan ini ya. Ini kambing kita yang kemarin disuntik Vetoxy SB. Ini makannya sudah lahap ini ya. Dan sehari setelah penyuntikan ya hasilnya walaupun belum sembuh total, tapi ini sudah memperlihatkan bahwa ada perubahan ya. Kalau kemarin kan kambingnya itu lemas, kemudian batuk, pilek, ini sudah makannya sudah lahap lur. Walaupun yang cempe ini memang pileknya itu masih masih lumayan parah ya. Walaupun kalau kemarin itu kan pileknya sampai menyumbat hidung ya. Kalau sekarang ini ingusnya itu sudah mulai kental lur ya. Jadi memang Vetoxy ini ya, obat Vetoxy SB atau Vetoxy SLA ini lumayan berpengaruh ya kalau misalkan ada domba yang sakit flu gitu. Jadi kalau misalkan ada kambing atau domba kalian yang terkena penyakit flu, batuk, bisa disuntik menggunakan Vetoxy SB atau LA. Intinya produk-produk antibiotik lah lur ya. Nggak harus Vetoxy, bisa juga Medoxy gitu lur. Nah ini lur, untuk kambingnya ini ya, saya mau menunjukkan ini. Kalau sekilas ini kambingnya mirip dengan Jawa Randu ya. Telinganya juga ini masih lebar, tanduknya juga lumayan panjang. Ini kambing kita datangkan dan ini masih dalam fase karantina ini ya. Kira-kira ya nanti 4 hari kita karantina di sini atau bahkan seminggu. Kemarin sudah kita suntik menggunakan obat cacing ya, kemudian suntik B kompleks dan suntik antibiotik. Jadi ini ya untuk kambingnya ini. Mungkin di daerah Jawa Timuran atau daerah Jawa Tengah yang bagian wetan itu ya, daerah Solo Raya, ini jarang yang melihat kambing-kambing seperti ini. Karena kambing seperti ini banyak ditemukannya di daerah Banyumasan lur. Di daerah Purbalingga, di daerah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya ya, Banjarnegara ini masih ya mudah untuk ditemukan ya kambing-kambing seperti ini. Jadi untuk ciri-cirinya memang sekilas mirip Jawa Randu ya. Tapi kalau dibilang Jawa Randu ini juga bukan Jawa Randu. Kalau dibilang kacang ya ini jelas bukan kacang lur ya. Secara warnanya ini kan full hitam. Ini hitam semua lur ya, tidak ada warna lain. Jadi ini full hitam dan kambing ini adalah kambing endemik ya, kambing apa itu ya, bisa dibilang itu kambing khasnya dari Kabupaten Purbalingga ini lur. Ini namanya kambing kejobong ya. Jadi saya tahu kambing ini tuh waktu saya di perkuliahan dulu ya. Di perkuliahan waktu itu ada mahasiswa yang presentasi mengenai kambing kejobong. Wah saya kaget itu, kok ada ya namanya kambing kejobong. Kambing kejobong ya, nama kejobong itu sebenarnya nama kecamatan di Kabupaten Purbalingga lur. Jadi waktu itu saya tanya, apakah betul ini ada yang namanya kambing kejobong ya, waktu itu ke dosen saya. Ternyata betul lur ya, dan saya baru tahu ada yang namanya kambing kejobong seperti ini. Nah, jadi kambing ini tuh sudah diakui ya, diakui oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai kambing khasnya masyarakat Purbalingga. Jadi untuk ciri-ciri ini full hitam semua lur ya, full hitam seperti ini. Dan ini masih banyak ditemukan di wilayah sini ya. Kebetulan saya kan di Purbalingga juga, jadi kambing ini memang gampang ditemukan di sini. Tapi kalau misalkan orang-orang di daerah wetan mungkin jarang ya yang menemukan kambing ini ya. Ini ciri-cirinya full hitam. Jadi kalau misalkan di ayam itu kan ada ayam cemani ya lur, yang dari khas Kedu itu ya, dari Temanggung itu. Nah kalau di kambing ini ada yang full hitam, ini namanya kambing kejobong. Jadi seperti itu lur. Jadi untuk kambingnya ini kemarin kita beli di pasar ya, pasar daerah sini. Harganya ini tergolong murah sih lur ya, tergolong murah. Kemudian ini umurnya 7 bulan katanya sih ya, katanya itu 7 bulan. Tapi ya kalaupun salahnya tuh ya nggak jauh-jauh lur lah.
paling ya selisihnya 1 bulan. Tapi ini lur ya, bisa dilihat ciri-cirinya ini memang full hitam seperti ini. Sebenarnya ini bisa dikatakan kambing Jawa Randu, tapi kalau kambing Jawa Randu itu kan warnanya yang full hitam itu agak jarang ya. Kebanyakan itu warnanya ya sudah ada yang putih, kemudian ada yang warnanya merah atau coklat itu ya. Kalau yang full hitam seperti ini memang jarang sekali lur. Dan ini namanya adalah kambing kejobong. Nah ini biar sedulur-sedulurnya semua itu tahu bahwa kambing itu nggak hanya Jawa Randu, PE, Senduro, terus apa lagi itu, kacangan ya. Jadi ada juga kambing yang seperti ini gitu loh. Nah, waktu itu saya itu pernah membaca jurnal bahwa kambing ini buat karkas dagingnya itu beratnya hampir sama dengan kambing PE lur ya. Jadi ini kalau misalkan dipotong ya, kambing ini dipotong, itu kualitas dagingnya, kualitas karkas beratnya itu hampir sama dengan kambing PE ya. Jadi ini salah satu hal yang menarik ya. Waktu itu saya melihat presentasi dari mahasiswa bahwa kambing ini bagus secara karkasnya, seperti itu lur. Oke lur, jadi untuk kambing kejobong ini memang sudah diakui oleh Kementerian Pertanian ya, Kabupaten Purbalingga ini sejak tahun 2017. Jadi waktu itu ada mahasiswa dari Undip itu yang melakukan penelitian tentang kambing ini ya. Jadi dan memang itu kambing ini unggul secara kualitas karkasnya ya. Jika dibandingkan dengan kambing PE ini hampir sama lur ya, kualitas karkas ini hampir sama. Jadi kalau misalkan dia itu sudah besar, itu kurang lebih beratnya itu hampir sama dengan kambing PE ya. Jadi kambing ini secara bobot badan itu juga lumayan mantap lur ya. Dan kambing ini memiliki kelebihan itu gampang untuk beradaptasi dengan lingkungan ya. Karena kambing ini kan merupakan kambing lokal. Jadi kalau kambing lokal itu beradaptasi dengan lingkungan itu sangat mudah lur. Kemudian untuk makan ya, makan ini sebenarnya apa-apa saja mau lur. Dibandingkan dengan kambing PE, ini pengalaman saya memelihara kambing PE ya. Kalau kambing PE itu agak milih-milih kalau makan. Tapi kalau misalkan kambing lokal seperti ini ya, kambing kejobong atau kambing Jawa Randu, itu untuk makannya tidak pilih-pilih lur ya. Jadi makan apa saja itu mau lur. Jadi seperti itu. Kemudian untuk kelebihan selanjutnya adalah bisa beranak itu 2-3 anak per sekali kelahiran ya. Jadi kalau misalkan kambing kejobong ini genetiknya masih murni ya, misal kambing kejobong betina dikawinkan dengan kejobong jantan, nah itu kemungkinan waktu melahirkan itu bisa 2-3 ekor lur ya. Jadi memang itu salah satu keunggulan dari kambing kejobong ini. Tapi kalau misalkan ini nanti kita silangkan dengan kambing PE, ya belum tentu juga nanti menghasilkan anak yang kembar ya. Jadi kan kambing kejobong ini genetiknya itu harus yang murni lur, baru dia itu bisa memperlihatkan kualitas genetik yang sebenarnya. Kemudian untuk kambing kejobong ini sebenarnya juga masih banyak di sini yang mengembangbiakan ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu ya jelas kambing kejobong ini kemudian disilang-silangkan ya dengan kambing Jawa Randu, kemudian dengan kambing PE. Jadinya ya seperti itu lur ya. Jadi kalau misalkan kita mencari kambing kejobong yang murni kambing kejobong itu agak susah sekarang. Kalau kambing kejobong yang murni itu sebenarnya bisa dilihat dari warnanya, warna dan telinga. Nah untuk warnanya itu full hitam seperti ini lur ya. Jadi memang jarang sekali kambing yang warnanya full hitam seperti ini. Kemudian untuk tanduknya ini lumayan panjang lur ya. Jadi seperti ini. Ini kalau misalkan sudah umurnya 2 tahun ini tanduknya itu bisa panjang sekali lur ya, bisa panjang. Kemudian untuk telinganya itu masih lebar seperti daun waru ya, kalau saya nyebutnya itu daun waru. Jadi seperti itu. Jadi memang keunggulan kambing kejobong ini ya di produktivitasnya ya, dia itu mampu menghasilkan 2-3 generasi sekali melahirkan. Tapi itu dengan syarat genetiknya itu harus yang murni ya, dikawinkannya harus sama-sama dari kambing kejobong. Kalau misalkan di sini ini kan nanti kita niatnya kawinkan dengan ini ya kambing PE ya, tidak tahu ya, ada kemungkinan nggak nanti bisa beranak 2-3 ekor karena kan memang genetiknya sudah dicampur dengan kambing PE. Nanti kan niatnya kita silangkan, jadi seperti itu. Nah kenapa saya mendatangkan kambing ini, karena ya waktu itu saya melihat bahwa di jurnal kambing ini
menjadi salah satu kambing unggulan. Kalau dibandingkan dengan kambing PE ini hampir sama lur, tapi harganya itu memang di bawah sekali ya, di bawahnya kambing PE. Jadi kalau misalkan kambing PE ini harganya bisa berapa ya, misal katakanlah 2 juta ya, kambing kejabung ini paling harganya cuma 1 juta. Nah, sedangkan kualitasnya itu hampir sama dan produktivitasnya tinggi, kemudian adaptasi dengan lingkungan juga bagus. Makanya saya mencoba ini satu saja ya, 1 ekor ini kita coba kembangkan nanti dan silangkan menggunakan kambing PE ini. Apakah yang akan terjadi nanti, apakah anaknya akan bagus? Tapi kalau saya menduga sih nanti anaknya mirip-mirip dengan kambing ini ya, mirip-mirip dengan kambing Jawa Randu nanti hasilnya. Tapi ya nanti kita coba saja, ini kan masih lama juga, ini kemungkinan ya beberapa minggu lagi lah baru bisa kita kawinkan, atau mungkin beberapa bulan lagi. Dan untuk menunggu anaknya itu kan juga harus menunggu sekitar 5 bulanan lagi kan lur. Jadi ya tunggu saja lur ya, semoga ya kambing yang kita datangkan ini sehat-sehat terus, agar nanti ya bisa untuk dikembangbiakan seperti itu. Dan untuk yang membahas tentang kambing kejabung ini juga masih jarang ya saya lihat-lihat. Jadi ya mumpung jarang yang membahas, jadi ya oke lah saya bahas seperti itu lur. Oke lur, seperti itu saja pembahasan kita kali ini tentang kambing khas kejabung. Ini kambing salah satu kambing unggulan dari Kabupaten Purbalingga dan sudah diakui ya, ini sudah diakui sebagai varietas genetik lokal yang patut untuk dipertahankan. Jadi seperti itu ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semuanya dan menambah informasi bagi sedulur semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.